sepertinya yang masuk kriteria PSSI John Herman. Saya pikir ini nggak lepas juga dari masalah harga. Harga John Herman katanya nggak terlalu mahal-mahal banget. Oh gitu. Ini harganya Itu- setengah dari harga Patrick Kluivert kemarin. Iya. Kayak misalnya Sintayong lah. Sintayong itu dia lihat bagaimana lawannya. Kalau main di ASEAN, lawan tim-tim sekelas Vietnam, lawan tim-tim sekelas Thailand, biasanya Indonesia saat pertama. Oke, Bung Ais langsung aja nih. Menurut Bung Ais, kenapa PSSI akhirnya menjatuhkan pilihan kepada John Herman ini? Apakah ini sudah memang yang dibutuhkan oleh sepak bola kita saat ini? Iya, pertama sekarang kan kalau kita lihat PSSI sudah punya direktur teknik nih, Alexander Zwiers. Dan BTN juga bekerja sama dengan Alexander Zwiers menyaring siapa-siapa pelatih yang cocok untuk jadi nakoda timnas Indonesia ke depannya. Setelah kita gagal lolos ke Piala Dunia di tangan Patrick Kluivert ya. Dan muncul beberapa nama tuh, sempat muncul John Heitinga, Giovanni van Bronckhorst, Timur Kapatse, dan terakhir ada John Herman. Kalau kita lihat sepertinya yang masuk kriteria PSSI John Herman. Mungkin ya cukup masuk akal ya kenapa John Herman yang dipanggil, yang direkrut oleh PSSI, karena secara CV pelatih ini memang bisa dikatakan layak diperhitungkan untuk jadi salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia. Pertama, dia pelatih pertama, satu-satunya pelatih di dunia yang bisa bawa tim putri dan tim putra lolos ke Piala Dunia. 2007 dan 2011 dia bawa timnas putri Kanada, bukan Kanada, Selandia Baru. Selandia Baru lolos ke Piala Dunia 2007, 2011, Piala Dunia wanita. Kemudian 2015 dia juga memimpin timnas Kanada putri menjadi tuan rumah Piala Dunia wanita tahun 2015. menonjol ya. Dan 2022 dia bawa tim putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Ini setelah penantian 36 tahun. Setelah 36 tahun Kanada nggak pernah lolos, di tangan John Herman lolos. Selain itu juga rankingnya naiknya cukup signifikan. Dari peringkat 77 dunia jadi ranking 33 dunia. Cukup Ini bisa juga diandalkan ya. betul, dan selain CV yang cukup mentereng juga ya, kalau saya pikir ini nggak lepas juga dari masalah harga. Harga John Herman katanya nggak terlalu mahal-mahal banget. Oh gitu. Jadi faktor utamanya harga. Ya, menurut media-media luar ya, John Herman ini ditawari sekitar gajinya itu 40.000 US dollar per bulan. Atau kalau kita rupiahin tuh 670 juta rupiah per bulan. Ini harganya setengah dari harga Patrick Kluivert kemarin. Iya. Itu untuk Herman doang atau ada Herman, paketan? ya mungkin saya nggak terlalu paham ini Herman doang atau paketan dengan timnya ya. Karena ini kalau kita nilai relatif murah dibanding pelatih-pelatih Indonesia terdahulu. Patrick Kluivert misalnya yang paling dekat ya. Ya. Itu kabarnya menerima 1,2 sampai 1,5 M per bulan. Sintayong juga lebih tinggi Tapi dari itu paketan Herman. kali ya? Mungkin ya. Kemudian misalnya Luis Mia juga kabarnya itu sampai 2,2 M per bulan. 2,1 2,2 miliar per bulan. Gede sekali. Dan John Herman kalau 670 juta Mau tapi rupiah per bulan ya itu relatif lebih murah lah. Apalagi sekarang kan kita tahu PSSI ini kabarnya masih belum lunas, mesti Ngasih kompensasi kreditannya masih belum lunas. Kreditan kepada Masih ada Sintayong tunggakan ya. betul, dan pada Patrick Kluivert kompensasi pemutusan kontrak ini kabarnya belum lunas, sehingga dengan John Herman yang nominal gajinya masih di bawah Patrick Kluivert tentu ini tapi lebih kualitas meringankan. mudah-mudahan lebih bagus. Kualitas mudah-mudahan. Tapi selain daripada prestasi dan harga, Herman juga ditunjuk karena katanya cocok dengan skema pemain-pemain Indonesia. Iya. Cenderung menggunakan skema 3 back, mengandalkan sayap, fisikalnya kuat gitu kan.
cocok banget gitu kan. Tapi kan kalau dipikir-pikir mirip Sintayong gitu kan. Ya, Sintayong. kalau kita lihat sebetulnya John Hartman ini kalau menurut media-media luar ya, terutama media-media Kanada ini dia pelatih bunglon ya bisa dikatakan. Bunglon, menyesuaikan diri. Formasinya formasi bunglon. Dia bisa menyesuaikan formasi dengan tim dan juga lawan yang akan dihadapi. Kadang-kadang dia bisa pakai pola 3 back, kadang-kadang dia bisa pakai pola 4 back, kadang-kadang dia bisa melakukan permainan pragmatis atau kadang-kadang dia melakukan ofensif. Artinya ini tentu sesuai ya untuk gaya main Indonesia. Indonesia kan ini sebetulnya kalau kita lihat tim yang adaptif ya. Kita bisa bermain secara attacking football atau kita bisa bermain dengan pragmatis seperti eranya Sintayong. Tinggal bagaimana pelatih yang akan memberi instruksi dan siapa lawan yang ditujukan. Tapi Bang katanya beliau ini kurang memahami culture sepak bola Asia, apa benar Ya, kayak gitu? kalau culture sepak bola Asia pasti, karena John Hartman kan belum pernah menukangi tim Asia kan. Itu tantangannya. Itu tantangannya. Artinya kalau sepak bola Asia ya pasti dia belum kenal. Tapi dengan dia mau tinggal di Indonesia, tidak bolak-balik ya seperti pelatih terdahulu. Saya juga bingung tuh pelatih terdahulu itu pelatih full timer apa part timer ya? Sebut namanya, sebut nama. Sebut namanya Ya, kan sebutlah terdahulu. namanya PK ya. PK. Karena gimana kita sebut full timer ya orang dia tiba-tiba nonton Barcelona gitu. TC baru datang ke Indonesia, kemudian abis Belum cocok sama iklim turnamen, abis pertandingan pulang lagi ke Belanda. Ini kan artinya seakan-akan pelatih part timer gitu. Dan John Hartman menyanggupi bahwa dia tinggal di Indonesia. Kan kemarin dia datang tanggal 11 ya. Dia datang membawa anak dan istrinya untuk tinggal di Indonesia. Ini sebuah pilihan yang bagus ya buat PSSI karena dia mau tinggal di Indonesia, itu paling penting. Terus soal kultur sepak bola di Asia sendiri kan cenderung, kalau kita ngomong taktik lagi ya, cenderung defensif, pragmatis juga gitu kan. Kalau misalkan kita pakai skema 3 back kayak Sintayong kemarin, yang kelihatan tuh kayak waktu lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia gitu kan. Kitanya pragmatis, Cinanya malah ultra defensif gitu kan. Jadi kita kebingungan gitu loh. Kayak kebingungan mau nyerang ke arah mana gitu kan. Nah, solusinya Hartman tuh kalau misalnya untuk timnas sekarang kira-kira masukan dari Iya, sebetulnya kita tinggal lihat bagaimana lawannya ya. Misalnya Sintayong lah. Sintayong itu dia lihat bagaimana lawannya. Kalau main di ASEAN, lawan tim-tim sekelas Vietnam, lawan tim-tim sekelas Thailand, biasanya Indonesia saat pertama ya, waktu pertama-tama itu dia agak pragmatis karena kita belum full diaspora ya, masih banyak pemain muda kan tuh 2020 juga masih baru itu. Ijaz juga belum masuk kan waktu 2020. Kecenderungannya bermain tergantung lawan. Kadang-kadang pakai pola 4 back, kadang-kadang 3 back. Waktu itu kalau nggak salah masih Elkan Bagot doang ya. Iya, Elkan Bagot. Yang lawan Malaysia 4-1 itu. Betul, dan saat lawan Malaysia berubah total jadi 4-4-2 misalnya. Tergantung lawannya, dan saat main di Asia Sintayong lebih pragmatis, lebih defensif. Saya pikir itu memang pilihan yang paling tepat. Jadi pemantauan siapa lawannya, kita nggak bisa bilang bahwa kita harus bermain menyerang terus-menerus. Kita bukan Brazil. Kita bukan Karena kalau Belanda. lihat line up juga kita menumpuk banget di belakang ya. Betul. Gitu. Nama-nama besar kayak Jay Itzes, Kevin Dix. Jadi kita tergantung siapa lawannya. Kalau kita main di lingkup ASEAN ya kita bisa bermain secara ofensif. Mungkin dengan pola 4 back, 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tapi kalau mainnya sudah ke lingkup Asia, misalnya lawan Jepang, lawan Korea Selatan, nggak mungkin kita main ofensif. Bunuh diri. Bunuh diri. Kita defensif aja 6-0, apalagi ofensif. Ya ini yang harus dipahami betul oleh John Hartman bahwa bagaimana karakter pemain. Ini pelajaran dari kemarin kan di round 4 kemarin saat Yakob Sayuri dimainkan di posisi bek kanan, ini kan menandakan bahwa pelatih nggak kenal siapa dia. Nah itu dia Bang.